Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading dengan tema ketika hati dan perasaanmu tersakiti, apa yang terjadi dengan dia. Seperti biasa, ini adalah general reading, tidak akan semuanya resonate ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ketika hati dan perasaanmu tersakiti, apa yang terjadi dengan dia. Ada Three of Swords. Ada seseorang yang mungkin sudah sangat menyakiti perasaan kamu ya. Keadaan kamu di sini masih sangat merasakan segala sesuatu hal yang dia lakukan ya. Sampai detik ini mungkin kamu belum bisa bangkit sepenuhnya, belum bisa merasakan kehidupan yang normal kembali ya. Ini adalah segala sesuatu hal yang mungkin sudah kamu rasakan. Ini menjadi momen yang sangat membuat kehidupan kamu terpuruk ya. Ketika kamu mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik, sesuatu hal yang mungkin diberikan oleh pasangan kamu atau seseorang yang pernah terkoneksi sama kamu, dan mungkin di sini ada suatu ikatan yang sudah kamu jalani bersama dia, yaitu sebuah pernikahan ya. Dia menghadirkan banyak sekali energi yang menyakiti hati kamu. Di sini ada sebuah pengkhianatan, kebohongan, atau bahkan kekerasan ya yang dia lakukan, dan akhirnya ya di sini membuat kalian saat ini sudah berpisah. Kamu sudah tidak mau lagi untuk terikat sama dia, terkoneksi sama dia ya, karena kamu ingin mengamankan hidup kamu ingin sepertinya merasakan kebahagiaan ya, dan ini adalah cara Tuhan untuk sepertinya membuka mata kamu. Ternyata seseorang yang mendampingi kamu ini adalah seseorang yang tidak tepat, seseorang yang toksik. Ada maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan dia di hidup kamu untuk kamu belajar ya, bagaimana kedepannya untuk selektif dalam memilih pasangan, apalagi pasangan hidup. Dan di sini saya melihatnya keadaan dia saat ini sedang sangat kacau ya, atau bahkan kehidupannya mungkin di sini perlahan-lahan berada pada sebuah energi yang membuat dia sepertinya merasakan kesenangan sesaat ya. Mungkin waktu pertama kali atau baru-baru kalian berpisah, dia masih menikmati ya. Dia masih menikmati kebersamaannya dengan seseorang yang mungkin dia pilih, yang akhirnya dia pilih, dan dia sepertinya mengkhianati kamu di sini. Dan awal kalian berpisah, dia masih bersenang-senang bersama seseorang tersebut ya, dia sepertinya menikmati sekali kebersamaannya. Namun ini tidak berlangsung lama, karena saya melihatnya seseorang yang dia pilih, seseorang yang sepertinya dia fokuskan ya, ternyata hanya memanfaatkan dia saja. Dan di sini akhirnya dia banyak beban, entah di sini dalam hal pekerjaannya yang karirnya ya jadi berantakan karena dia terbujuk, terayu sama seseorang yang mungkin membuat kehidupannya saat ini berantakan. Saya melihatnya karirnya terutama ya. Karirnya di sini menjadi banyak sekali kehancuran di dalamnya. Dia memiliki banyak hutang, dia terbebani dengan banyak hal ya. Ini adalah akibat dari dia yang melihat atau menilai seseorang dari luarnya saja ya, sehingga dia ditipu, sebagian hartanya juga diambil mungkin ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus dia lakukan, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di hidupnya saat ini. Dan saya melihatnya kamu merasakan atau masih merasakan hal-hal yang mungkin membuat kamu tersakiti, dan perasaan kamu, hati kamu di sini memang susah ya untuk melupakan. Mungkin untuk memaafkan itu hal yang mudah, tapi untuk melupakan rasa sakit hati ini perlu proses, perlu suatu perjalanan yang mungkin bisa membuat kamu lupa sepenuhnya ya. Dan kondisi dia saat ini mungkin sedang berjuang lagi untuk mengembalikan semua kondisi yang pernah dia dapatkan ya. Posisi, mungkin jabatan, atau bahkan kehidupan yang sudah hilang, sepertinya dia sedang sangat mempersiapkan lagi ya, dengan harapan mungkin dia bisa mengembalikan semua yang sudah hilang.
Namun ini tidak akan sama ya seperti dulu. Mungkin banyak hal yang sudah dia dapatkan, mungkin Tuhan memberikan banyak sekali energi kenikmatan, rezeki ya, dan sekejap Tuhan ambil kembali melihat dia yang sepertinya melakukan hal-hal yang tidak baik, entah di sini berzina, entah di sini sepertinya melakukan sesuatu hal-hal yang buruk ya. Dan di sini saya melihatnya kamu juga merasakan sebuah energi yang mungkin trauma ya, trauma terhadap masa lalu, trauma terhadap sesuatu hal yang mungkin pernah menjadi hal yang kamu rasakan di sini. Banyak hal yang mungkin di sini membuat kamu belum bisa move on. Move on di sini dalam artian belum bisa menerima seseorang yang baru karena kamu masih merasakan trauma yang mendalam. Kamu takut disakiti lagi, kamu takut sepertinya bertemu dengan seseorang yang salah ya. Di sini harus ada sebuah keikhlasan kamu melepaskan semua hal yang terjadi di masa lalu. Karena kehidupan kamu di sini berharga ya. Jangan sampai kamu sia-siakan. Karena banyak hal yang mungkin bisa kamu lakukan, banyak hal yang baik yang sepertinya hadir. Nah, di sini saya melihatnya ada sebuah energi yang bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Salah satunya dalam hal karir. Di sini saya melihatnya ada sesuatu yang akan kamu dapatkan, energi rezeki, entah di sini dalam bentuk pekerjaan atau dalam bentuk usaha atau bisnis ya yang akan kamu kerjakan. Di sini menjadi awal yang baik untuk kamu merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan kamu menjadi seseorang yang akan sangat berbahagia. Apa yang kamu lakukan di sini akan membuahkan hasil dan akhirnya ini akan mengangkat derajat kehidupannya kamu ya. Dan di sini saya juga melihat banyak hal ya, banyak hal yang mungkin hancur, terutama kehidupan dia, seseorang yang pernah menyakiti kamu. Keadaan dia saat ini sudah sangat memprihatinkan karena apa yang dia dapatkan dikuasai oleh orang yang pernah dia anggap baik ya. Jadi di sini dia banyak ditipu oleh orang-orang yang pernah terkoneksi dengan dia, terutama seseorang yang pernah menjadi selingkuhannya. Untuk sebagian dari kamu yang sepertinya pernah diselingkuhi, pasangan kamu, masa lalu kamu di sini, dia sekarang mendapatkan suatu kebenaran bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Dan ini kondisi yang mungkin sangat buruk ya, yang sepertinya saat ini sedang dia terima. Dan upaya dia untuk sepertinya menghadapi semuanya ya, dia ingin melihat suatu kesempatan yang bisa dia lakukan lagi, dia bisa ambil lagi, namun ini tidak kunjung datang. Dia hanya bisa menikmati apa yang saat ini sudah dia dapatkan, kehancuran ya. Dan mungkin ini adalah suatu pembelajaran juga untuk dia menyadari bahwa tidak selamanya segala sesuatunya bisa dia kendalikan ya. Masih ada Tuhan dan dia juga harus lebih mendekatkan diri ya, karena apa semuanya di sini adalah titipan, dan saya melihatnya banyak hal yang akhirnya Tuhan berikan pada dia diambil kembali ya. Dan saya melihatnya kamu menjadi seseorang yang pernah merasa sakit hati, kecewa dengan perpisahan, namun saat ini kamu jauh lebih baik ya. Justru dia yang kondisinya semakin membuat tidak nyaman ya untuk dia jalani, dan kamu memiliki suatu kesempatan dan kamu mengambil kesempatan untuk pergi. Dan keputusan kamu untuk pergi atau lari dari situasi ini adalah keputusan yang tepat, karena banyak kebaikan yang akhirnya kamu dapatkan dan kamu melihat hal-hal yang sepertinya dulu pernah kamu rasakan ini adalah kebaikan. Ternyata Tuhan memperlihatkan kepada kamu semua hal yang sepertinya disembunyikan ya, sepertinya tidak jujur dari awal, dan ini akhirnya yang membuat kehidupan kamu berubah sangat drastis. Kamu mencoba untuk mengupgrade diri, mencoba untuk mengintrospeksi diri, dan kebaikan akan membersamai kamu, dan banyak hal yang mungkin akan kamu dapatkan yang sepertinya akan membawa cinta yang lebih tulus ya. Akan ada seseorang yang hadir, dan salah satunya mungkin ini akan terlibat cinta atau komitmen yang LDR-an ya. Kamu akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik dan seseorang yang bisa menyembuhkan luka di hati kamu, dan ini adalah
berkah yang Tuhan berikan ya. Banyak hikmah yang bisa kamu ambil, bisa kamu dapatkan dari kisah hidup, dari perjalanan hidup yang sudah kamu lalui. Dan ini akan menjadikan kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.